Salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus bagi Bapak, Ibu, dan anak-anak keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Keluarga Kristen yang diberkati Tuhan, sebelum kita membaca firman Tuhan dan mendengar santapan harian keluarga di hari ini, mari kita berdoa. Ya Allah Tritunggal, kami hendak mendengarkan sabda firman-Mu. Terangilah hati dan pikiran kami dengan Roh-Mu yang kudus. Bantulah kami membuka hati sehingga firman yang akan kami dengar dapat kami hayati dan imani, serta menghasilkan buah-buah roh dalam kehidupan kami. Amin. Bacaan firman Tuhan di hari ini terambil dari Kejadian pasal 34, ayat 1 sampai ayat yang ke-24. Beginilah bunyi sabda firman Tuhan. Pada suatu kali, pergilah Dina, anak perempuan Lea, yang dilahirkannya bagi Yakub, mengunjungi perempuan-perempuan di negeri itu. Ketika itu, terlihatlah ia oleh Sihem, anak Hemor, orang Hewi, raja negeri itu. Lalu Dina itu dilarikannya dan diperkosanya. Tetapi terikatlah hatinya kepada Dina, anak Yakub. Ia cinta kepada gadis itu, lalu menenangkan hati gadis itu. Sebab itu berkatalah Sihem kepada Hemor ayahnya, "Ambillah bagiku gadis ini untuk menjadi istriku." Kedengaranlah kepada Yakub bahwa Sihem mencemari Dina. Tetapi anak-anaknya ada di padang menjaga ternak, jadi Yakub mendiamkan soal itu sampai mereka pulang. Lalu Hemor ayah Sihem pergi mendapatkan Yakub untuk berbicara dengan dia. Sementara itu, anak-anak Yakub pulang dari padang, dan sesudah mendengar peristiwa itu, orang-orang ini sakit hati dan sangat marah karena Sihem telah berbuat noda di antara orang Israel dengan memperkosa anak perempuan Yakub, sebab yang demikian itu tidak patut dilakukan. Berbicaralah Hemor kepada mereka itu, "Hati Sihem anakku mengingini anakmu, kiranya kamu memberikan dia kepadanya menjadi istrinya. Dan biarlah kita ambil-mengambil, berikanlah gadis-gadis kamu kepada kami, dan ambillah gadis-gadis kami. Tinggallah pada kami, negeri ini terbuka untuk kamu. Tinggallah di sini, jalanilah negeri ini dengan bebas, dan menetaplah di sini." Lalu Sihem berkata kepada ayah anak itu dan kepada kakak-kakaknya, "Biarlah kiranya aku mendapat kasihmu, aku akan memberikan kepadamu apa yang kamu minta. Walaupun kamu bebankan kepadaku uang jujuran dan uang mahar, seberapa banyak pun, aku akan memberikan apa yang kamu minta, tetapi berilah gadis itu kepadaku menjadi istriku." Lalu anak-anak Yakub menjawab Sihem dan Hemor ayahnya dengan tipu muslihat, karena Sihem telah mencemari Dina adik mereka itu. Berkatalah mereka kepada orang itu, "Kami tidak dapat berbuat demikian, memberikan adik kami kepada seorang laki-laki yang tidak bersunat, sebab hal itu aib bagi kami. Hanyalah dengan syarat ini kami dapat menyetujui permintaanmu. Kamu harus sama seperti kami, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Barulah kami akan memberikan gadis-gadis kami kepada kamu dan mengambil gadis-gadis kamu. Maka kami akan tinggal padamu dan kita akan menjadi satu bangsa. Tetapi jika kamu tidak mendengarkan perkataan kami dan kamu tidak disunat, maka kami akan mengambil kembali anak itu lalu pergi." Lalu Hemor dan Sihem, anak Hemor, menyetujui usul mereka, dan orang muda itu
tidak bertangguh melakukannya, sebab ia suka kepada anak Yakub. Lagi pula, ia seorang yang paling dihormati di antara seluruh kaum keluarganya. Lalu pergilah Hemor dan Sihem, anaknya itu, ke pintu gerbang kota mereka, dan mereka berbicara kepada penduduk kota itu. Orang-orang itu mau hidup damai dengan kita. Biarlah mereka tinggal di negeri ini dan menjalaninya dengan bebas. Bukankah negeri ini cukup luas untuk mereka? Maka kita dapat mengambil gadis-gadis mereka menjadi istri kita, dan kita dapat memberikan gadis-gadis kita kepada mereka. Namun hanya dengan syarat ini, orang-orang itu setuju tinggal bersama-sama dengan kita, sehingga kita menjadi satu bangsa, yaitu setiap laki-laki di antara kita harus disunat seperti mereka bersunat. Ternak mereka, harta benda mereka, dan segala hewan mereka, bukankah semua itu akan menjadi milik kita? Hanya biarlah kita menyetujui permintaan mereka, sehingga mereka tetap tinggal pada kita. Maka usul Hemor dan Sihem anaknya itu didengar oleh semua orang yang datang berkumpul di pintu gerbang kota itu, lalu disunatlah setiap laki-laki, yakni setiap orang dewasa di kota itu. Demikianlah sabda firman Tuhan. Kata Tuhan Yesus, bahkan lebih diberkati lagi orang yang mendengarkan firman Allah dan mematuhinya. Amin. Keluarga Kristen yang diberkati oleh Tuhan, santapan harian keluarga di hari ini berjudul Pengampunan Mendatangkan Damai. Hidup berdamai memang bukanlah perkara mudah, sebab hal itu sangat berhubungan dengan soal pengampunan. Untuk itu, sebagai pihak yang bersalah, dibutuhkan keberanian untuk memulai, menyadari kesalahan, merendahkan diri, mengulurkan tangan, memohon pengampunan untuk menyelesaikan persoalan yang menjadi akar ketidakdamaian. Itulah yang dilakukan oleh Hemor ketika mengetahui perbuatan anaknya Sihem terhadap Dina. Sebagai orang tua yang bertanggung jawab, Hemor mendatangi Yakub dan anak-anaknya untuk meminta pengampunan atas perbuatan anaknya Sihem, sekaligus meminta kesediaan mereka untuk memberikan Dina menjadi istri bagi anaknya. Keluarga Kristen yang diberkati, namun yang terjadi adalah prasangka buruk dan rencana balas dendam yang dilakukan oleh anak-anak Yakub, sehingga mereka mengabaikan apa yang telah disepakati bersama untuk hidup berdamai sebagai satu bangsa. Bahkan meniadakan penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dengan membunuh Hemor dan Sihem beserta penduduk negeri Sihem sebagai upaya balas dendam. Keluarga yang terkasih dalam Tuhan, kisah ini mengingatkan kita betapa damai tidak pernah akan tercipta jika dendam, kebencian, dan permusuhan dibiarkan menguasai kehidupan manusia. Apalagi jika permusuhan itu kemudian ditularkan kepada anak cucu, saudara, dan kerabat, maka permusuhan akan semakin mengakar, kuat, dan berkembang luas. Keluarga Kristen yang dikasihi oleh Tuhan, untuk membangun hidup yang penuh damai, dibutuhkan kesediaan untuk mengampuni. Apalagi jika pihak yang bersalah telah menyadari kesalahannya. Dan jika kita yang melakukan kesalahan, segeralah menyadarinya dan memohon pengampunan kepada Tuhan dan sesama kita. Sebab tidak ada perdamaian tanpa pengampunan. Ya Tuhan, Allah kami yang hidup, tolonglah kami untuk hidup berdamai di tengah situasi seberat apapun. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus
menyertai kamu. Amin.